Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Anastik. Tanpa kita sadari, Pak Jokowi itu tidak punya julukan. Jadi kalau presiden lainnya di Konoha itu ya, atau di Indonesia itu seperti eh, Pak Soeharto misalnya. Pak Soeharto itu kan bapak pembangunan ya, atau bapak infrastruktur. Gus Dur misalnya, bapak pluralisme. SBY misalnya, bapak pertahanan. Soekarno misalnya, founding father. Bu Megawati misalnya, presiden yang menjual nama bapaknya. Kan ada julukan-julukannya itu kan. Pak Habibie misalnya, bapak teknologi. Jadi ada julukan masing-masing gitu. Tapi Pak Jokowi ini saya melihat satu-satunya presiden yang tidak punya julukan. Kalau misalnya ada yang bantah, ada yang mengatakan Pak Jokowi itu adalah presiden yang paling humble gitu, yang paling sederhana. Sederhana dari mana? Wong Pak Jokowi juga punya motor custom kok, motor sport yang harganya fantastis kok, punya koleksi yang mahal-mahal kok. Humble dari mana coba? Sederhana dari mana? Enggak. Mungkin mukanya kali yang Pak Jokowi ya, yang sederhana ya. Coba bantu komen saya ya. Sebutkan apa julukan yang pantas bagi Pak Jokowi ini. Apa coba julukan Pak Jokowi ini? Kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini bapak pembangunan gitu, itu kan julukan daripada Soeharto ya. Bapak infrastruktur misalnya, itu kan juga julukan Soeharto. Jadi nggak mungkin dua kan julukan-julukannya itu. Jadi saya akan mengurai kinerja Pak Jokowi dari 10 tahun terakhir ini ya, kelebihan dan kelemahannya. Jadi saya akan netral ya, saya juga akan memberikan kelebihan dan kelemahannya. Saya juga mau mengakui prestasi Pak Jokowi ini. Mulai daripada kelebihannya selama 10 tahunnya. Kelebihan dari Pak Jokowi itu adalah kita mulai dari kelebihannya, hilirisasi. Jadi kelebihan dari Pak Jokowi itu hilirisasi. Saya melihat Indonesia itu sudah mulai menerapkan hilirisasi, mulai daripada nikel gitu, mineral dan lain sebagainya, semua akan berdampak pada hilirisasi nantinya, seperti cita-cita Pak Jokowi dan diprakarsai oleh Pak Luhut. Dan ini menurut saya berita baik ya, kalau Indonesia itu sama seperti Eropa menggunakan atau menerapkan hilirisasi. Kita bisa saja menjadi negara maju karena menggunakan hilirisasi ini. Ada berbagai aspek sih kita menjadi negara maju itu sangat kompleks ya, tapi salah satu bagiannya, partnya itu ya hilirisasi. Selain itu, sepak bola Indonesia juga melihat sekarang ini sudah lebih baik ya. Sepak bola kita itu sangat, ratingnya itu lebih naik, tingkatnya itu lebih naik gitu. Peringkat kita di FIFA itu naik semenjak pemerintahan Pak Jokowi. Sepak bola kita lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Trans Sumatera, Trans Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi Pak Jokowi ini getol membangun tol, dan ini berdampak pada perekonomian suatu bangsa gitu, perekonomian masyarakat. Karena apa? Karena tol ini mempersingkat atau mempercepat atau mengurangi biaya gitu, biaya produksi gitu, pengangkutannya lebih mudah gitu, ongkosnya lebih mudah, sehingga ini berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa. Selain itu, IKN ini juga menurut saya itu dobrakan Pak Jokowi ya, karena versi sebelumnya itu tidak ada satupun yang berhasil mendobrak daripada IKN ini. Walaupun IKN ini dulu katanya nggak pakai APBN, tapi sekarang pakai APBN kok. Walaupun ada intrik-intriknya gitu. Tapi saya harus mengakui bahwa Pak Jokowi ini kelebihannya itu membangun IKN. Selain itu, dana desa. Jadi dana desa di pemerintahan Pak Jokowi itu kan 1 miliar per desa ya. Walaupun dana ini banyak dikorupsi gitu. Karena sarang korupsi paling banyak itu kan di desa ya, di daerah ya. Saya tidak menghargai prestasi Pak Jokowi bahwa dana desa ini berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa. Walaupun duitnya banyak yang disalahgunakan gitu, mayoritas gitu, banyak yang ya di itu juga di akal-akalin gitu. Saya juga tahu ya kan, ada banyak kok
kasus-kasus itu seperti kepala desa yang nikah lagi gitu, atau beli pajero gitu, bikin pesta pora dan lain sebagainya hanya karena duit-duit ini. Jadi ini menurut saya suatu prestasi ya, prestasi bagi Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi juga presiden daripada G20, dan ini menurut saya itu suatu prestasi yang luar biasa ya, karena presiden-presiden kita sebelumnya itu tidak ada yang seperti itu yang menjadi presiden G20. Bansos misalnya, kita beralih ke bansos di pemerintahan Pak Jokowi itu menurut saya itu sangat jor-joran ya. Bansos di setiap desa itu dikasih bansos gitu, dan ini membantu ya pergerakan ekonomi ya. Walaupun bansos ini tidak bikin kita kaya ya, tapi ini membantu ya. Walaupun bansos ini bikin orang ketagihan gitu, ketergantungan gitu, tapi bansos ini mau menggerakkan perekonomian gitu. Kalau misalnya ada bansos gitu, tiba-tiba pergi ke Starbucks gitu kan, tiba-tiba pergi ke KFC gitu, makan KFC gitu, ya tetap berputar gitu duitnya. Terus peralihan kekuasaan gitu, peralihan kekuasaan yang smooth antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu menurut saya itu sangat smooth. Bahkan Pak Jokowi ini merangkul Pak Prabowo. Ini menurut saya itu sangat luar biasa ya. Musuh bebuyutan itu dirangkul oleh Pak Jokowi. Ini adalah prestasi ya menurut saya. Sekarang kelemahannya ya, kelemahan Pak Jokowi tadi kan prestasinya ya, kelebihan dan kelemahannya. Karena setiap pemimpin itu punya kelemahan dan kelebihannya. Jadi kita akan menimbang-nimbang nanti apakah Pak Jokowi ini layak disebut presiden yang berprestasi atau tidak gitu. Kelemahan Pak Jokowi itu menurut saya pribadi ya, di pemerintahan Pak Jokowi itu keretakan antar umat beragama itu sangat ketara ya, sangat kelihatan gitu. Jadi saya sangat mengamati gitu, di pemerintahan Pak Jokowi itu orang dalam beragama itu ada keretakan-keretakan gitu, ribut gitu. Bahkan di pemerintahan Pak Jokowi itu banyak banget rumah ibadah yang digusur lah, yang dibakar lah, dan lain sebagainya. Pokoknya Pak Jokowi ini menurut saya itu kurang tegas dalam bagian antar umat beragama ya. Mungkin saja Pak Jokowi ini mungkin dia takut ya, karena takut didemo oleh siapa? Oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Mungkin dia takut didemo oleh mayoritas ya. Karena dia butuh ini juga ya, suara-suara dari mereka-mereka ini gitu. Misalnya nih, nanti kiainya marah gitu, nanti pemuka agamanya marah gitu. Kan dia kan butuh juga misalnya suara-suara dari mereka. Kerjasama gitu maksudnya. Atau ormas-ormas deh, ormas-ormas yang anfaedah dikonohkan banyak kan. Ada yang diberhentikan, tapi menurut saya pribadi masih banyak juga kok yang anfaedah. Kenapa nggak dihapus semua kan? Kenapa harus pakai ormas-ormas anfaedah seperti itu kan? Bikin rusuh aja, bikin konflik aja, bikin negara tidak nyaman aja. Selain itu, Pak Jokowi saya melihat tunduk terhadap pemuka agama. Bahkan dia memilih wakilnya itu Pak Kiai Maruf Amin ini karena dia untuk menjadi suara daripada pemuka agama kan, atau orang-orang yang beragama kan sebenarnya. Itu tujuannya sebenarnya, terutama suara NU kan. Jadi dia malah sungkem gitu, malah tunduk terhadap pemuka agama. Dia diatur oleh pemuka agama. Ini mungkin alasannya kenapa Pak Jokowi ini tidak tegas bagi orang yang intoleran ya, menurut saya pribadi. Dia tidak tegas gitu terhadap orang yang intoleran. Dia tidak merangkul minoritas gitu. Dibiarkan sebegitu saja. Dia menghimbau ya, Ya, saya menghimbau Pak Jokowi di daerah-daerah, tolong ya, pembangunan rumah ibadah jangan dipersulit. Ya, presiden itu bukan menghimbau, memberikan kebijakan dong, ditegaskan dong, dikasih kebijakan gitu, punya wewenang gitu. Tapi kan Pak Jokowi cuma menghimbau. Dalam kurung dia itu biar nggak terlalu ketara kali ya mungkin ya. Ya dugaan saya Pak Jokowi ini nggak enakan ya, nggak enakan sama mayoritas gitu, nggak enakan sama pemuka agama, misalnya kiai gitu, ustadz dan lain sebagainya. Jadi dia malah sawan gitu atau sungkem kepada pemuka agama, dan dia dikuasai oleh agama. Jadi Pak Jokowi ini ya, saya melihat dia itu dikontrol oleh agama. Dia tidak bisa mengontrol gitu. Harusnya kan kalau
presiden itu kan paling bisa ya, atau yang paling berwenang merubah tradisi dalam beragama di Konoha itu ya presiden. Sama seperti zaman Soeharto dulu. Agama tidak bisa macam-macam di hadapan Soeharto. Agama tunduk pada negara. Tapi kalau saya melihat di sekarang ini di pemerintahan Pak Jokowi, malah Pak Jokowi yang tunduk terhadap agama. Jadi aturan agama yang gimana-gimana pun Pak Jokowi ini tunduk gitu. Patuh gitu. Takut mungkin di demo sama mayoritas. Terus kelemahan selanjutnya misalnya pendidikan yang amburadul. Sebenarnya ya, dasar daripada kemajuan suatu bangsa itu pendidikan sebenarnya. Semua negara maju di dunia ini, mereka didasari apa? Pendidikan. Jadi waktu kita merdeka itu ya, kita fokusnya dulu itu perbaikan ekonomi. Sementara China itu, kita sama China itu kan sama-sama dijajah ya. China itu kan dijajah sama Jepang ya. Tahun 48 mereka merdeka, kita tahun 45 merdeka. Beda tipis, kita lebih duluan merdeka, lebih start gitu. Tapi kita fokusnya pada apa? Fokusnya perbaikan ekonomi. Sementara China itu fokusnya pendidikan. Mereka fokus pendidikan. Bahkan Jepang sekalipun dibombardir oleh Amerika. Pemimpin Jepang itu, Kaisar Jepang itu menanyakan apa? Ada seberapa banyak guru yang tersisa? Itulah betapa pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan di pemerintahan Pak Jokowi itu amburadul. Turun, ranking kita itu turun gitu. Pendidikan kita tuh amburadul, pokoknya acak-acakan gitu. Saya tidak melihat pendidikan kita itu menempati peringkat gitu. Mungkin ya pendidikan di Konoha itu terpuruk seperti sekarang ini, tertinggal. Ada berbagai faktor ya. Mungkin karena dikuasai mafia, terus karena dikuasai oleh agama, dicengkram oleh agama dan sebagainya. Ini mungkin ya alasannya. Karena Pak Jokowi itu segan gitu sama pemuka agama gitu, atau mungkin dia takut gitu, takut di demo gitu. Makanya dia tunduk sama agama, di otoritas agama misalnya. Sedangkan ke MUI aja Pak Jokowi itu nggak bisa macam-macam, nggak berani. Pak Jokowi itu nggak berani sama MUI. Inilah bukti bahwa Pak Jokowi itu dikontrol oleh agama, dikontrol oleh pemuka agama. Selain itu, kepastian hukum. Jadi kepastian hukum juga di pemerintahan Pak Jokowi itu sangat tidak ada. Sehingga investor-investor dari luar itu susah masuk ke Konoha. Karena apa? Karena tidak ada kepastian hukum. Gimana mau Pak kepastian hukum? Coba orang Pak Jokowi juga nggak bisa mengontrol tradisi dalam beragama kok. Hukum kita juga udah dikuasai oleh kadrun kok. Udah dikuasai oleh orang yang berlebihan dalam beragama. Hukum kita itu, atau hukum perdata kita itu 85% itu berdasarkan apa? Referensi daripada agama. Agama mayoritas di Konoha. Itulah kenapa hukum kita itu sudah amburadul. Selain itu, dinasti politik. Saya juga harus mengkritisi bahwa dinasti politik. Bedanya dinasti politik zaman Jokowi dengan zaman Soekarno ya, atau zaman Bush gitu kalau di Amerika. Waktu bapaknya berkuasa, anaknya itu nggak ada yang jadi kepala daerah gitu. Saya harus mengkritisi ya. Pak Jokowi kan dia masih menjabat, tapi anaknya sudah ada yang kepala daerah gitu, sudah ada yang calon presiden dan sebagainya. Harusnya kan selesai dulu pemerintahan Pak Jokowi ini, baru anaknya masuk ke pemerintahan gitu. Seperti Bush misalnya, Bush Junior gitu. Atau seperti Bu Megawati misalnya. Kan Pak Soekarno selesai dulu, baru masuk Bu Megawati. Ya, Bu Megawati sudah pensiun ya. Sudah jadi ketua partai, masuk Bu Puan. Dan Bu Megawati juga saya melihat sudah mulai ya ikut-ikutan ya dinasti politik. Anak Bu Puan juga ada yang ikut kok. Atau cucunya juga ada yang baru-baru ini yang lagi viral ya kan. Jadi Konoha itu sudah dijangkit oleh dinasti politik. Selain itu, geng Solo. Jadi Pak Jokowi ini saya melihat ya. Ya saya juga tahu bahwa kalau misalnya nih kita milih bawahan kita atau yang kita pimpin misalnya, atau yang biar misalnya kerjanya gercep, kita harus memilih orang yang kita percaya, misalnya orang teman terdekat kita. Tapi permasalahannya Pak Jokowi itu lebih sangat ketara ya, memilih temannya itu dari geng Solo gitu. Di beberapa sekarang kan geng Solo semua ya, rata-rata orang-orang Solo semua ya.
harusnya merata dong ke seluruh daerah Indonesia lah. Atau bikin sayembara deh gitu, misalnya jadi Kapolri, jadi menteri, bikin sayembara deh. Biar apa? Biar tidak ada ketimpangan gitu, nggak ada geng-gengan gitu. Pemerintahan Pak Jokowi itu saya melihat itu bagian daripada geng Solo. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Tapi ini dulu, terakhir ya, lupa saya. Apakah pemerintahan Pak Jokowi ini layak disebut sebagai presiden terbaik atau malah nyemplung gitu? Kalau secara pribadi ya, saya juga menghargai prestasi Pak Jokowi. Tapi ada hal yang lebih penting di antara yang sangat penting. Apa itu? Iya, tahu juga penting. Hilirisasi juga penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa? Satu, pendidikan. Pendidikan yang paling dasar. Pendidikan. Dan pendidikan yang mana dulu? Pendidikan, kalau saya melihat pendidikan di pemerintahan Pak Jokowi itu pendidikan yang berbau agama gitu. Yang sudah ada embel-embel agama. Menurut saya itu pendidikan tidak boleh ada embel-embel agama. Harus dia murni ilmu pengetahuan, murni saintifik gitu, murni ilmiah gitu. Dan harus menekankan pada kejujuran. Jadi yang diutamakan itu harusnya kejujuran. Jadi percuma kita menjadi orang pintar, kita membangun pendidikan, tapi kita tidak jujur. Itu poinnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.